Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Rezeki Longka. Oke, kali ini saya lagi bersama seorang kakak yang aktivis. Kalau boleh tahu perkenalan dirinya, Kak. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya bernama Evia Putri. Alamat saya di Semumu. Iya, iya, iya. Nah, Kak, langsung aja, Kak ya. Kakak kan sebagai dikenal lah di kalangan masyarakat kan seorang aktivis, anak muda, anak milenial kata orang ini kan bahasa sekarang nih. Iya, iya. Jadi pertanyaan saya itu, Kak, kenapa sih Kakak mau terjun di organisasi waktu kuliah dulu? Kenapa tuh, Kak? Kenapa saya mau terjun ya? Ya. Nggak usah jadi aktivis, nggak apa-apa ya. Nggak Kenapa mau apa-apa. jadi aktivis gitu ya? Iya, iya, iya. Jadi kalau saya bicara masalah aktivis, saya berawal dari 2013. 2013, Kak ya. Waktu 2013 saya mengikuti DAD. Kalau di organisasi saya itu namanya DAD, Darul DAD. Arkom Dasar. Saya mengikuti DAD, ikut organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kerinci, berawal dari sana. IEM ya. IMM. Tapi sebelum itu saya juga udah ada organisasi. Saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Waktu masih sekolah. Waktu SMA ya. Waktu masih SMA saya sekolah. Betul. Jadi berawal dari IPM itu disingkat jadi IPM ya, berawal dari IPM terus ke IMM. Saya aktif. Keaktifan saya itu sebenarnya berawal dari ambisi ya. saya ketika saya tidak lulus kuliah di luar. Jadi saya tuh ketika tidak dapat lulus di luar, saya merasa sedikit down lah ya. Mungkin di teman-teman saya kebanyakan para anak-anak sekolah yang tamat sekolah tidak dapat kuliah di luar, mereka merasa down karena kenapa sih kami nggak bisa kuliah di luar. Mereka imajinasi mereka berpikir tuh orang-orang kuliah di luar dari Kerinci, di luar dari Provinsi Jambi itu merasa luar biasa gitu. Jadi saya melihat keadaan itu, saya menjadi tertantang. Wah, saya pikir nggak apa-apa deh saya kuliah di Kerinci, tapi pemikiran saya bukan orang Kerinci. Ambisi saya dulu seperti itu. Sampai saya aktif mungkin lebih banyak saya aktif di luar daripada saya aktif di kampus. Saya di kampus itu cuma sekedar kuliah, belajar aja. Kebanyakan tuh saya aktif di luar. Bahkan orang-orang itu kenal saya tuh bukan orang kampus, kenal saya tuh kebanyakan di luar waktu itu. Tapi sekarang tuh udah mulai tidak terlalu aktif di organisasi. Mungkin sudah masuk fase yang berbeda gitu ya. Fase yang berbeda. Jadi kan kakak kan bergabung di IMM kan? Kan di suatu kampus kan banyak tuh organisasi. Kayak banyak lah semacamnya kan. Terus salah kita sebut namanya kan. Jadi kenapa tuh kakak mau memilih gabung di bagian IMM tuh? Entah kenapa waktu itu saya seperti merasakan menemukan diri saya sendiri. Mungkin faktor saya pernah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi orang-orang yang di IMM tuh sudah banyak kenal saya. Jadi saya merasa ini diri saya gitu. Saya tertarik dengan ini. Saya merasa senang aja. Saya merasa pergaulan saya di sana nyambung gitu. Nah, saya tertarik dan memang betul-betul saya tekuni sampai saat ini. Banyak hal yang saya dapatkan dari organisasi itu. Gitu ya. Jadi kan lah banyak nih kakak lah bergabung keluarga IEM kan. Itu kan banyak lah kawan-kawan aktivis lain. Jadi kakak kan sebagai aktivis tuh kemana aja sih kakak terjun di dunia aktivis itu? Wah, kalau bicara kemana aja saya muter-muter di sini aja lah. Muter-muter di sini aja ya. Muter-muter di sini aja, di Kerinci aja gitu. Iya. Muter-muter di Kerinci aja. Tapi beberapa pernah saya ikut perkaderan. Mulai dari DAD, DAM. Kalau di organisasi itu ada tuh DAD, DAM, instruktur kan. Terus ada kegiatan-kegiatan dulu itu sering saya ikuti selama saya jadi mahasiswa. Sekarang aja saya nggak terlalu mengikuti lagi. Mungkin faktor umur ya. Jadi nggak terlalu mengikuti gitu. Mungkin generasinya lagi yang berbeda. Berarti kakak tuh dari SMA lah ikut organisasi. Ya, waktu itu kelas 3 saya sudah masuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah. S1-nya udah masuk juga ya organisasi IMM. Jadi sampai kakak terpilih menjadi apa ya? Sebagai Kabid Imawati apa ya? Sekarang itu di bidang Imawati Provinsi Jambi. Jadi kenapa sih kakak mau fokus di bagian
Kabib Imamati apa tuh DPD Provinsi Jambi itu. Lebih tepatnya, kenapa saya mau fokus di bidang Iya. perempuan ya? Iya. Nggak tahu, perempuan ini bagi saya tuh seksi kalau untuk dibahas. Seksi ya. Nggak tahu, Jadi saya melihat kalau berbicara seksi kayak saya sebagai cowok agak malu jadinya Kak. yang lalu ya. Sebenarnya membicara persoalan seksi perempuan itu tidak Iya, hanya iya. untuk badannya Iya. sebenarnya. Tapi persoalan yang mencangkup perempuan itu persoalan pemikirannya, Iya. persoalan perempuan yang lain, mulai dari ruang lingkup perempuan itu kan selalu jadi bahan pembicaraan tuh. Iya, Ah, betul. kadang-kadang betul. perempuan keluar malam itu dianggap perempuan nggak benar, itu kan bagian dari pembicaraan terus menerus kan. Kalau- Ketika laki-laki keluar malam nggak jadi masalah, Betul, itu sangat betul sekali. biasa aja tuh laki-laki keluar, tapi kalau perempuan keluar malam Iya. jadi persoalan kan. Seksi tuh kalau Iya. seksi itu, kalau bagi saya ya, memandang seksi itu sesuatu yang trending untuk dibahas. Iya. Sesuatu yang trending, sangat trending untuk dibahas. Jadi persoalan-persoalan perempuan itu kebanyakan itu selalu jadi trending, selalu Betul. membatasi ruang gerak perempuan kalau saya lihat. Betul. Ya seperti yang saya bilang tadi, perempuan keluar malam dianggap perempuan nggak benar, perempuan keluar malam tuh dianggap kamu nih nggak bisa jaga diri, gitu macam-macam kan Betul. orang-orang bilang. Jadi kenapa saya tertarik di bidang perempuan? Ya saya perempuan. Ya, saya harus melindungi teman-teman saya. Saya Iya, harus berani membicarakan teman-teman saya untuk hal yang positif, gitu loh. Kalau saat ini tuh saya sedang senang-senangnya tuh memberikan sebuah motivasi juga tuh untuk anak-anak muda tentang pergaulan perempuan, Tentang pergaulan ya. tentang pelecehan perempuan, kekerasan juga, pencabulan juga. Jadi kan banyak yang di sekitar kita itu terjadinya pelecehan tuh kan banyak. Tapi kebanyakan perempuan tuh belum berani untuk membicarakan, tuh belum berani. Berarti takut kayak semacam nggak mau mengungkapkan sesuatu ya? Jadi Ataukah mereka, malu apa gimana itu Kak? Kakak sebagai perempuan itu bagaimana Kak? kalau saya lihat tuh ya, pertama kita harus akui kita tinggal di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera itu kental dengan budaya timurnya, itu kan kental. Gitu. Walaupun diri saya sendiri tuh sebenarnya butuh bantuan juga ya. Iya. Tapi saya melihat perempuan-perempuan seperti itu ya butuh kita bantu. Bahkan laki-laki, kalau ada laki-laki yang mau seperti itu, bagi saya keren. Keren ya. Keren. Saya juga di bidang, kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya MDMC. MDMC itu merupakan sebuah lembaga bantuan sosial, bantuan dari Muhammadiyah untuk masyarakat. Masyarakat ya. Masyarakat. Jadi pokoknya bermacam-macam, mulai dari kesehatan ada kok di MDMC itu, sosialnya, psikososialnya ada di MDMC itu. Jadi saya sekarang juga di bidang sekretaris pimpinan wilayah MDMC Provinsi Jambi juga. Iya. Jadi buat kakak nih sebagai anak muda, anak milenial lah kata orang ini kan, untuk katakanlah mencegah kan seorang sosok wanita nih biar kita tidak mudah dilecehkan, biar tidak mudah terjadi kekerasan tuh bagaimana tuh kakak sebagai anak muda kan? Tapi saya ngerasa saya nggak muda lagi ya. Enggak muda lagi ya.
Saya ngerasa Iya. sudah berumur sebenarnya, tapi nggak tahu kalau wajah yang Mungkin muda ya. di depan kamera nggak tahu juga orang nih mana yang muda antara kita nih. Bisa jadi. Padahal saya panggil kakak. Bisa jadi. Iya. Jadi bagaimana tuh kak? Sebenarnya simple, Simpel kak ya? prinsip Kak ya? dan harga diri harus dipertahankan. Kadang-kadang orang kan banyak nggak tahu bagaimana sih kita bikin prinsip dan komitmen diri kita tuh biar kita tuh kuat tuh bagaimana tuh ya. Kadang-kadang banyak orang nggak paham tuh bagaimana tuh kak? Orang nggak paham gimana prinsip itu Ya, ya. betul kan orang wanita kan. Kadang-kadang kan udah tergoyah kan, dirayu sama cowok langsung mau kan kadang-kadang kan. Berarti perempuan itu baperan. Baperan ya. Jadi yang menggoyahkan prinsip perempuan itu adalah baperan. Baperan berarti ya. Baperan kan nggak Iya. perasaan aja sebenarnya. Betul. Atau tingkah laku juga kadang-kadang sedih. Itu kan baperan juga tuh. Iya. Yang mempengaruhi perempuan tuh kenapa tidak punya prinsip yang kuat tuh kadang mungkin baperan ya. Iya, Saya pikir baperan. Perempuan yang banyak baperan, mudah dirayu laki-laki dikit, oke. Gitu, dirayu laki-laki, oke. Ya. Gitu. Jadi prinsipnya tidak kuat tuh karena mudah baper. Perempuan tuh harus kuat. Perempuan tuh harus kuat, punya harga diri, punya misi dan visi yang tepat gitu. Oh, aku harus seperti ini. Tamat kuliah aku harus seperti ini. Jelas kan? Fokus. Jangan baper, jangan mudah dirayu sama laki-laki. Iya. Mau tidak mau memang perempuan itu orangnya perasa ya. Perasa ya. Mudah disentuh dengan rasanya gitu. Iya. Jadi sulit ya untuk mencegah kata baperan tuh sulit ya. Sulit. Perlu itu perempuan tuh harus bisa membaperin laki-laki. Itu keren. Kalau ada perempuan yang mampu buat laki-laki itu baper. Mantap ya. Kalau bisa. Kan? Kalau bisa. Tapi kebanyakan perempuan terus yang dibaperin. Tapi kakak bisa kan bikinnya kan? Bisa dikit. Dikit. Dikit bisa lah. Iya. Itu prinsip. Prinsip Bagi kayak. saya prinsip perempuan harus punya prinsip yang jelas, tujuan yang jelas. Jangan mau dijadikan makhluk yang nomor 2. Nah, kakak kan lah banyak ikut berkecimpung di dunia tentang perempuan lah kata aku nih. Ini kata aku baru kan pernah nggak Ya? orang yang bercerita tentang pelecehan atau kekerasan seorang wanita tuh kepada kakak pernah nggak tuh? Bagaimana sedihnya kan? Pernah nggak kak? Lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan ya. Tapi saya coba cerita cuma satu kasus aja saya temukan. Iya. Kasus itu bagi saya itu memang betul-betul saya melihat korbannya itu saya sudah merinding gitu. Saya melihat korbannya aja sudah sedih gitu. Apalagi melihat wajah seorang ayah, seorang Ibunya ya. Waktu itu saya ketemu, alhamdulillah bapak dan alhamdulillah keluarganya itu welcome. Saya bersyukurnya mereka itu terbuka, mau bercerita dengan saya. Saya cerita, saya tanya-tanya, memang menyedihkan bagi saya. Dia diperkosa dengan cara yang tidak baik, gitu. Dan cara yang tidak memang betul perkosa kan memang tidak baik semua. Iya. Tapi dia dipukul, tidak manusiawi bagi saya. Mukanya itu tuh memang menyedihkan lah kalau saya lihat waktu itu. Itu di segi fisiknya. Saya lihat di segi psikologinya juga terancam, juga terguncang. Sampai diperlakukan seperti itu, mungkin efek-efeknya lain keluarganya itu bakalan merasa beban psikologi, anaknya sudah diperlakukan seperti ini, seakan-akan berpikir anak aku ini tidak akan laku. Kadang-kadang kan banyak tuh yang berpikir seperti itu. Saya menemukan kasus seperti itu. Dan yang lain-lain juga ada. Itu tuh mungkin teman-teman saya. Kalau kasus-kasus yang lain itu teman-teman saya. Iya. Tapi nggak nyampe separah itu. Kalau teman-teman saya nggak sampai separah itu. Dan ada yang bercerita juga dengan saya, sambil nangis juga dia cerita tuh, ketika dia dicabuli orang. Iya. Tapi dia nggak mampu untuk berbuat apa-apa katanya. Hanya pasrah aja ya. Ketika dia cerita tuh aku nggak tahu kak, katanya aku harus gimana, aku cuma bisa diem aja katanya. Sedih aku dengar tuh sedih. Aku bilang kamu kenapa nggak mau lapor, kamu kenapa nggak mau bilang gitu. Ya aku nggak tahu kak, aku takut ketika aku bicarakan hal ini, takutnya keluarga aku bakalan malu gitu. Iya. Nah sebenarnya perempuan ketika dilecehkan hal seperti itu, perempuan jangan malu untuk bicara.
jangan malu untuk mengungkapkan. Karena jelas kita punya hukum-hukum yang jelas kok menangani persoalan itu. Persoalan dilecehkan itu jelas. Bahkan di kota-kota besar itu, di bis-bis itu banyak, kita nggak tahu, itu banyak kasus-kasus pelecehan itu di bis-bis. Betul. Kita nggak tahu kan. Tapi perempuan itu kebanyakan kan malu untuk membicarakan. Nah, saran saya untuk kedepannya perempuan itu jangan malu. Apapun bentuk pelecehannya, apapun bentuk yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, jika perempuan itu tidak senang dengan apa yang dilakukan laki-laki, itu bagian dari pelecehan. Jika perempuan tidak senang, itu bagian dari pelecehan. Itu bagian dari pelecehan dan harus berani untuk mengungkapkan. Kalau tidak, ya bakalan ada terus korban-korban berikutnya. Betul. Tidak putuskan mata rantainya, sedangkan kita berusaha bagaimana memutus mata rantai inti. Betul sekali Kak. Banyak sekali lah saran dan masukan Kakak kepada saya sebagai seorang laki-laki kan. Dan laki-laki juga harus menghargai perempuan. Iya, sangat betul. Jangan seenaknya kan. Iya. Masa iya lihat ya perempuan dikit, merasa sesuatu. Iya. Jangan. Seharusnya saling menghargai lah. Betul. Kita menghargai perempuan menghargai laki-laki. Betul. Jadi terima kasih banyak sekali Bu kepada Kakak kan, banyak sekali memberi masukan, saran. Dan saya ingin juga pertanyaan terakhir kan. Sekarang Kakak kan S1-nya sudah selesai. Jadi Kakak sekarang nyambung S2 apa gimana tuh Kak? Ya, sekarang saya S2 juga. Di mana tuh Kak? Di Unja. Di Unjawo, Jambi ya. Iya. Mantap lah tuh Kak. Pokoknya berarti Kakak ini aktivis benar ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Saya aja nggak ngakuin kalau saya aktivis. Ya mungkin ya. Saya aja nggak ngerasa kalau bagian saya akademik ada juga masuk ya, bagian non akademik aktif juga ya. Iya luar biasa lah. Saya malu Kakak juga ini. dibilang kayak gitu ya. Pokoknya semoga sukses lah buat Kakak ya. Amin. Semoga tercapai lah kan impiannya apa ke depannya. Semoga bisa menjadi apa kan. Terima kasih banyak Kak ya sudah masuk di channel kita kan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih banyak Kak. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.